Sunan Bonang adalah salah satu tokoh dalam Wali Songo yang bukan hanya menguasai ilmu fikih usuluddin dan tasawuf, tetapi juga menguasai bidang-bidang seni sastra serta arsitektur. Lahir dengan nama Raden Magdum Ibrahim di Ampel Denta, Wadah, kisaran tahun 1465 Masehi. Beliau merupakan putra keempat dari Sunan Ampel. Ibunya adalah Nyai Ageng Manila, putra dari Arya Teja Adipati Tuban. Sunan Bonang juga memiliki seorang adik yang bernama Raden Kosim. Kelak Raden Kosim dikenal sebagai Sunan Derajat. Dewi Murtosiah, saudara perempuan Sunan Bonang, diperistri oleh Sunan Giri. Sedangkan Dewi Murtosima, saudara perempuan Sunan Bonang lainnya, diperistri oleh Raden Patah, Sultan pertama Demak. Kekerabatan dengan keluarga Adipati Tuban membuat Sunan Bonang memiliki hubungan erat dengan wilayah tersebut. Sunan Kalijogo, murid dari Sunan Bonang, merupakan putra dari Arya Wilatikta Adipati Tuban. Ayah Sunan Kalijogo adalah adik dari ibu Sunan Bonang. Pendidikan keagamaan Sunan Bonang dimulai dari Ampel Denta. Beliau memperoleh pendidikan agama dari ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Beliau belajar bersama dengan para santri Ampel Denta lainnya seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Suatu ketika, Sunan Bonang dan Sunan Giri dalam perjalanan haji, mereka singgah di Malaka. Di Malaka, mereka bertemu dengan Syekh Maulana Ishaq, yaitu ayah dari Sunan Giri. Waalaikumsalam, ada urusan apa kau datang ke sini, wahai anakku? Hanya ingin mampir sebentar sebelum pergi ke Mekah. Kami hanya ingin belajar terlebih dahulu sebelum pergi ke sana. Baiklah, dengan senang hati aku akan membimbing kalian. Selama di Malaka, Sunan Bonang dan Sunan Giri belajar kepada Syekh Maulana Ishaq. Beberapa waktu kemudian, Sunan Bonang dan Sunan Giri menunda kepergian ke Mekah dan memutuskan untuk kembali ke Jawa. Syekh Maulana Ishaq mengatakan bahwa kondisi Jawa saat ini lebih membutuhkan dakwah Islam secepatnya. Pulanglah kalian ke Jawa. Mengapa demikian, Syekh? Kondisi di Jawa saat ini lebih membutuhkan dakwah Islam. Pergilah dan sebarkan dakwah Islam. Baiklah, Syekh, kami akan pergi ke sana. Sesampainya di Jawa, Sunan Bonang memilih Tuban sebagai awal dakwahnya, sedangkan Sunan Giri memilih Gresik. Sunan Bonang tidak hanya berdakwah di Tuban, beberapa tempat di pedalaman Jawa tidak luput dari upaya dakwahnya. Kediri pada waktu tersebut dikenal sebagai pusat penganut ajaran Tantra Bhairava, salah satu sekte dalam Hindu-Buddha. Sunan Bonang mengalami perlawanan hebat dari para tokoh Tantra Bhairava. Upaya dakwah Sunan Bonang dimulai dengan membangun sebuah masjid yang terletak di bagian barat Kediri. Alhamdulillah, akhirnya pembangunan masjid ini sudah selesai. Buto Lokaya, tokoh penting dalam aliran Tantra Bhairava, menentang keras dakwah yang dilakukan Sunan Bonang. Apa-apaan ini? Siapa yang memperbolehkan seseorang membangun masjid di sini? Aku tidak terima. Tindakan kekerasan tidak selalu bisa dihindari oleh Sunan Bonang maupun para wali lainnya. Penolakan dakwah Sunan Bonang oleh Buto Lokaya berujung pada kekerasan fisik. Ayo kita selesaikan semua ini dengan pertarungan. Astagfirullah, banyak cara yang bisa kita selesaikan selain dengan cara tersebut. Tidak usah banyak omong kamu. Setelah pertarungan yang cukup lama, pertarungan tersebut berlanjut sampai ke sawah-sawah. Dari pertarungan tersebut, Buto Lokaya dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Allahu Akbar. Aku mengakui kehebatanmu. Aku mengaku kalah. Tolong angkatlah aku menjadi muridmu. Aku ingin masuk ajaranmu. Baiklah, jika kamu ingin masuk ajaran agama Islam, saya terima kamu menjadi murid. Sunan Bonang berhasil mengatasi situasi tersebut.
Putolokaya kemudian menjadi salah satu murid Sunan Bonang. Begitu halnya dengan tokoh Nyai Pluncing, sosok penerus ajaran calon arang yang pada akhirnya juga menjadi murid Sunan Bonang menyusul Putolokaya. Sunan Bonang akhirnya berhasil mengatasi masalah-masalah tersebut. Meskipun acap kali terpaksa menghadapi kekerasan fisik, Sunan Bonang tetap mengutamakan dakwah dengan kelembutan. Kebudayaan menjadi lahan yang digarapnya sebagai strategi dakwah Sunan Bonang, mencermati setiap bentuk kebudayaan masyarakat Jawa. Beliau mempelajari bagaimana dakwahnya bisa diterima tanpa adanya kekerasan, hingga akhirnya Sunan Bonang menemukan strategi dakwah melalui jenis-jenis budaya seperti wayang, tembang, serta adat istiadat lainnya. Pendidikan juga menjadi perhatian utama dalam dakwah Sunan Bonang. Ya Allah, cara seperti apa lagi yang harus aku lakukan agar dakwahku bisa diterima dengan baik ya Allah? Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan dari masalah ini. Ya Allah, tunjukkanlah aku petunjuk dari masalah ini. Amin. Allah pun memberi jawaban dari doa Sunan Bonang tersebut dengan memberikan pencerahan dari salah satu santri Sunan Bonang, yaitu Raden Syahid, yang kelak akan menjadi salah satu wali masyhur yang dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Ada maksud apa Raden Syahid datang ke sini? Raden Syahid mengatakan bahwa sekarang masyarakat sedang senang-senangnya dengan kebudayaan yang ada di Nusantara. Alhamdulillah, wahai Raden Syahid, sepertinya kau adalah jawaban dari doa. Alhamdulillah, senang rasanya bisa membantu Kanjeng Sunan. Sama-sama Kanjeng, mari kita lanjutkan dakwah kita. Terima kasih Raden Syahid. Mari kita lanjutkan dakwah kita dengan menggabungkan kebudayaan dan adat istiadat dengan nilai-nilai Islam. Akhirnya, Sunan Bonang melanjutkan dakwahnya dengan strategi dakwah melalui jenis-jenis budaya seperti wayang, tembang, dan adat istiadat lainnya. Setelah dari Kediri, Sunan Bonang pergi ke Demak atas undangan Raden Patah. Selama di Demak, Sunan Bonang menempati sebuah desa yang bernama Bonang, nama desa yang tidak jauh dari pusat kota Demak. Inilah yang dinisbatkan kepada Raden Magdum Ibrahim sehingga dikenal dengan sebutan nama Sunan Bonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Raden Patah mengundangku untuk datang ke desa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya mengundang Kanjeng Sunan di sini adalah meminta Kanjeng Sunan untuk menjadi imam di Masjid Demak. Baiklah Raden, saya siap menjadi imam di Masjid Demak ini. Terima kasih sudah mempercayai untuk menjadi imam di Masjid Demak ini. Baiklah Kanjeng Sunan, sama-sama. Pada masa-masa tersebut, setelah Raden Patah meminta Sunan Bonang menjadi penghulu di Masjid Demak, Sunan Bonang juga terlibat dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Beliau membuat salah satu tiang penyangga. Masjid tempat tiang penyangga utama Masjid Agung Demak dibuat oleh 4 orang sunan. Tiang penyangga utama sebuah bangunan dalam istilah Jawa disebut dengan istilah Sokoguru. Sunan Bonang membuat bagian barat laut Sokoguru Masjid Agung Demak, sedangkan Sokoguru yang berada di timur laut dibuat oleh Sunan Kalijogo, bagian tenggara dibuat oleh Sunan Ampel, dan bagian barat daya dibuat oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Bonang sendiri tidak lama menjadi imam Masjid Demak. Beliau kemudian melanjutkan dakwahnya ke Lasem. Selama di Lasem, Sunan Bonang tinggal di sekitar Bukit Watulayar. Kawasan di sebelah timur Lasem tersebut kemudian dikenal sebagai Desa Bonang. Sunan Bonang tidak hanya berdakwah di satu tempat dari Lasem. Akhirnya Sunan Bonang berpamitan dengan Raden Patah bahwasanya beliau akan melanjutkan dakwahnya di daerah Tuban dan di daerah Lasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Kanjeng Sunan datang kemari? Kedatangan saya ke sini, saya akan berpamitan bahwasanya saya tidak akan lagi menjadi imam Masjid Demak ini karena saya akan melanjutkan dakwah saya ke
lasem dan berlanjut ke tuban. Baiklah Kanjeng Sunan, jika itu karena Allah, akan saya doakan semoga Kanjeng Sunan lancar di perjalanan dakwah. Setelah Sunan Bonang dakwah di daerah Lasem, Sunan Bonang kembali ke Tuban melanjutkan dakwahnya. Di sana, Sunan Bonang diangkat sebagai wali negara Tuban yang memiliki wewenang dalam hal keagamaan. Untuk menarik simpati masyarakat Jawa, Sunan Bonang mulai menggunakan kesenian sebagai sarana dakwah. Beliau menciptakan alat musik yang dikenal sebagai bonang. Peralatan musik tersebut banyak digunakan dalam pertunjukan wayang. Sunan Bonang juga mereformasi kesenian wayang agar lebih mudah menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Bukan hanya untuk kesenian wayang, bonang juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga. Kesenian wayang yang populer di kalangan masyarakat Jawa tersebut sangat efektif sebagai sarana dakwah. Tentu saja Sunan Bonang melakukan gubahan pada cerita maupun bentuknya agar lebih sesuai dengan ajaran Islam. Sunan Bonang memainkan wayang sebagai bentuk penyampaian ajaran yang sifatnya ruhaniyah. Dari segi bentuk, Sunan Bonang memperkaya kesenian pada wayang dengan memasukkan karakter ricikan. Beberapa karakteristik yang dimasukkan adalah kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogan. Beberapa jenis tembang bertema religius juga diciptakan oleh Sunan Bonang. Salah satunya adalah Tombo Ati yang masih populer hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Raden Sadir? Alhamdulillah Kanjeng Sunan telah dipercaya menjadi wali negara Tuban dan memiliki wewenang dalam hal keagamaan. Alhamdulillah, saya dipercaya sebagai wali negara Tuban dan memiliki wewenang dalam hal keagamaan. Yang dengan itu memudahkan kita menarik simpati masyarakat dalam berdakwah menggunakan kesenian sebagai sarana dakwah. Betul kata Kanjeng Sunan. Dengan itu kita lebih mudah berdakwah. Maaf Sunan, saat saya datang kalau boleh tahu, Kanjeng Sunan sedang apa? Sepertinya santai. Oh, jadi saya sedang menyelesaikan sebuah tembang yang saya buat untuk sarana dakwah. Tembang apa yang Kanjeng Sunan buat? Saya membuat tembang yang bermakna penyembuh hati, yang menceritakan ada 5 hal yang bisa dilakukan jika ingin hati kita tenang. Seperti apa tembang tersebut Sunan? Maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwih kaping 5 zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani.
Allah, tembaga Sunan Bonang itu sangat bagus untuk sarana dakwah. Terima kasih Raden Syahid. Sebagai ulama yang giat berdakwah, Sunan Bonang menulis naskah-naskah yang berisi ajaran tasawuf. Sunan Bonang dikenal sangat gigih dalam menyebarkan agama Islam, seperti kisah Sunan Bonang yang pergi berdakwah di Pulau Tirang. Upaya dakwah tersebut berhasil mengislamkan penduduk serta pendeta Hindu di Pulau Tirang. Begitu pula dengan Batara Katong, putra Raja Brawijaya kelima yang berjanji masuk Islam setelah wafatnya sang ayah. Sunan Bonang kemudian mengirimkan Syekh Wali Lanang untuk menagih janji Batara Katong. Namun, Batara Katong telah berangkat menuju Pulau Tirang dan masuk Islam di bawah bimbingan Kiai Ageng Pandan Arang sebelum bertemu utusan Sunan Bonang. Setelah Sunan Bonang dikenal oleh masyarakat Tuban, Sunan Bonang akhirnya memutuskan untuk membuat pesantren sebagai pusat dakwah dan penyebaran agama Islam yang disesuaikan dengan adat Jawa, dan pesantren tersebut dinamakan dengan pesantren Watu Layar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Ali? Kanjeng Sunan sudah terkenal di mana-mana, terutama di masyarakat Tuban. Oh iya, Ali. Memangnya kenapa? Ada apa engkau berbicara seperti itu? Saya berbicara demikian, saya mau bilang bagaimana jika Kanjeng Sunan mendirikan pondok pesantren sebagai pusat dakwah dan metode penyebaran agama Islam yang disesuaikan dengan adat Jawa. Benar juga saranmu Ali, sepertinya akan sangat efektif dan sangat bagus bila saya mendirikan pondok pesantren dalam dakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Benar Kanjeng Sunan, dengan mendirikan pondok pesantren akan memudahkan dalam dakwah dan penyebaran ajaran Islam. Baiklah Ali, saya akan mendirikan pondok pesantren dan menamainya dengan Pondok Pesantren Watu Layar. Baiklah Sunan Bonang, mari buat pondok pesantren dan juga nama yang diberikan nama yang bagus.